Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 16 ingin menjelaskan tentang regresi logistik. Untuk ketua kelompok 16 yaitu ada Muhammad Syaril Dewantara, nama anggotanya ada Fadila Nur Nadiyati dan Feni Mulyareza. Baik, perkenalkan, saya Feni Mulyareza akan menjelaskan tentang regresi logistik. Yang pertama-tama perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu regresi. Analisis regresi ini digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Model regresi ada dua, yaitu linear dan non-linear. Untuk regresi linear dibagi menjadi dua lagi, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Pada regresi linear mempunyai variabel terikat Y kontinu atau skala pengukuran scale atau rasio. Kemudian pada regresi non-linear yaitu regresi logistik. Regresi logistik ini mempunyai variabel terikat Y kategorik, skala pengukuran nominal atau kategorik atau rasio. Selanjutnya kita masuk ke regresi logistik. Untuk definisi regresi logistik sendiri adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear atau yang biasa disebut dengan istilah ordinary least square atau disingkat dengan OLS, regression. Perbedaannya adalah pada regresi logistik peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Skala dikotomi yang dimaksud ini adalah skala data nominal dengan dua kategori, misalnya ya dan tidak, baik dan buruk, atau tinggi dan rendah. Jadi, di dalam regresi logistik ini hanya ada dua kemungkinan. Kemudian untuk tujuan regresi logistik sendiri, dia memiliki tujuan yang pertama. Persamaan regresi logistik digunakan untuk menghitung peluang. Yang kedua, melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor variabel bebas yang mempengaruhi dari variabel dependen atau faktor atau variabel bebas yang berpengaruh. Kemudian ada jenis-jenis regresi logistik. Jenis-jenis regresi logistik dibagi menjadi tiga, yaitu regresi logistik biner, regresi logistik multinominal, dan regresi logistik ordinal. Pada regresi logistik biner, variabel terikatnya memiliki dua kategori. Regresi ini mempunyai dua kategori variabel Y, misalnya 0 dan 1. Kemudian pada regresi logistik multinominal, variabel terikatnya memiliki lebih dari dua kategori. Kemudian pada regresi logistik ordinal, variabel terikat Y merupakan variabel ordinal atau sudah memiliki tingkatan. Baik, selanjutnya untuk model persamaan pada regresi logistik, yang telah kita ketahui, model persamaan regresi pada umumnya yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah E, yang dimana E adalah error varian atau residual. Dengan model regresi ini tidak menggunakan interpretasi yang sama seperti halnya persamaan regresi OLS. Model persamaan yang terbentuk berbeda dengan persamaan OLS. Berikut ini merupakan persamaan regresi logistik.
yaitu ln dalam kurung P topi per 1 dikurang P topi sama dengan B0 ditambah B1 X besar. Keterangan pada rumus ini yaitu ln ini adalah logaritma natural, kemudian B0 ditambah B1X ini adalah persamaan yang biasanya dikenal dengan OLS. Lalu ini disebut P topi atau juga disebut dengan P aksen adalah probabilitas logistik yang didapatkan dari rumus ini. Jadi rumus dari P topi adalah sama dengan XP dalam kurung B0 ditambah B1 dikali dengan X, lalu dibagi 1 ditambah XP dikali dengan B0 ditambah B1X, atau juga bisa disingkat dengan seperti ini, sama dengan E pangkat B0 ditambah B1X dibagi dengan 1 tambah E B0 tambah B1X. Untuk keterangan HP sendiri itu adalah fungsi eksponen. Perlu diingat bahwa eksponen merupakan kebalikan dari logaritma natural. Sedangkan logaritma natural adalah bentuk logaritma namun dengan nilai konstanta 2,718281 sekian, atau biasa dibuatkan menjadi 2,72. Dengan model persamaan di atas, tentunya akan sangat sulit untuk menginterpretasikan koefisien regresinya. Oleh karena itu, maka diperkenalkan istilah odds ratio atau yang biasa disingkat dengan XGB atau OR. XGB ini merupakan eksponen dari koefisien regresi. Nilai odds ratio besarnya nilai XBB dapat diartikan sebagai berikut. Misalnya nilai XBB pengaruh rokok terhadap kanker paru adalah sebesar 2,23, maka disimpulkan bahwa orang yang merokok lebih beresiko untuk mengalami kanker paru dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Interpretasi ini diartikan apabila pengkodean kategorik pada tiap variabel sebagai berikut. Jika variabel bebas adalah rokok, kode 0 untuk tidak merokok, kode 1 untuk merokok. Jika variabel terikat adalah kanker paru, kode 0 untuk tidak mengalami kanker paru, kode 1 untuk mengalami kanker paru. Perbedaan regresi logistik dan yang lain yaitu perbedaannya yaitu regresi ini tidak ada nilai R-square untuk mengukur besarnya pengaruh simultan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam regresi logistik dikenal istilah pseudo R-square, yaitu nilai R-square semu yang maksudnya sama atau identik dengan R-square pada OLS. Jika pada OLS menggunakan uji F ANOVA untuk mengukur tingkat signifikasi dan seberapa baik model persamaan yang terbentuk, maka pada regresi ini menggunakan nilai chi-square. Perhitungan nilai chi-square ini berdasarkan perhitungan maksimum likelihood. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fadilah Nur Nadiati. Oke, di sini saya Fadilah Nur Nadiati akan melanjutkan presentasi dari teman Feni tadi. Kita akan masuk langsung ke contoh soal, yaitu tentang tabel data kepuasan pelanggan mengenai pengaruh layanan provider komunikasi. Oke, di sini kan udah ada datanya nih. Jadi kita bakal lanjut ke SPSS-nya langsung. Kita buka. Nah, ini nanti tampilan SPSS-nya bakal kayak gini. Kita masuk ke variabel new, kita bakal buat nama variabelnya sesuai dari tadi. Ada X1, X2, X3, X4, dan Y. Kemudian desimal kita ganti jadi 0.
Oke, udah 0, nanti kita balik lagi ke data view dan akan kelihatan data begini. Kemudian kita copy datanya. Sudah. Lanjut, kita akan mulai menganalisisnya. Kita bakal masuk ke klik analyze, kemudian masuk ke regression, dan di regression ini ada banyak pilihannya dan sesuai karena kita ini regresi logistik, jadi kita pilih yang binary logistik. Oke. Di sini kita buat variabel Y sebagai dependennya, kemudian X1, X2, X3, X4 juga. X4. Oke. Kemudian kita pilih option, kita pilih classification plots, kemudian correlation, iteration, dan case-based. Oke, kemudian kita pilih continue, kita oke. Nah, jadi seperti inilah kurang lebih tampilannya. Itu dimulai dari logistik, ada case processing summary, dependent, block 0, ada di block 0 ada title, iteration, classification, kalian bisa lihat ada di sini. Nah, kalau kalian mau ngelihat ini kayak misalnya block 0 ada di sini, title di sini, iteration, classification, variable. Oke, karena semuanya ini udah sampai case business juga sudah, kita akan mulai ke langkah terakhir dalam penyelesaiannya, yaitu menganalisa atau menginterpretasikan hasil yang akan diteruskan oleh teman rekan kelompok selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sarudantara. Di sini saya akan menjelaskan output dan interpretasi dari contoh soal kami. Yang pertama, tabel interaction history, di mana nilai min 2 log Likert dari tabel di atas didapat sebesar 40,381 yang akan dibandingkan dengan nilai chi-square pada taraf signifikan 0,05 dengan df sebesar n-1 dengan n adalah jumlah sampel, sehingga diperoleh 30 dikurang 1 sama dengan 29. Dari tabel chi-square, tabel didapat 42,555695. Jadi min 2 log Likert lebih besar dari chi-square tabel 40,3381, lebih kecil dari 42,555695, yang berarti model belum layak digunakan. Di sini tampilan dari tabel classification table. Ini tampilan dari tabel variable in the equation, tampilan tabel dari variable no in the equation, di mana uji hipotesis H0, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. H1, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Taraf signifikan alpha sama dengan 0,05. Kriteria keputusan H0 ditolak jika p-value lebih kecil 0,05. Pada tabel interaction history, membuktikan apakah model min 2 log Likert yang pertama sudah layak digunakan, maka dapat menggunakan model min 2 log Likert yang kedua, yaitu dengan memasukkan semua variabel bebasnya yang tampak pada tabel di atas, yaitu sebesar 33,9902, sehingga df-nya menjadi n dikurang 5 sama dengan 30 dikurang 5 sama dengan 25. Dengan 5 adalah jumlah seluruh variabel penelitian. Nilai chi-square tabel dengan df 25 dan taraf signifikan sebesar 0,05 adalah 37,65249. Di mana nilai ini bisa dilihat pada tabel chi-square.
maka min 2 log Likhot lebih kecil dari chi-square tabel, di mana nilainya 33,902 lebih kecil dari 37,65249, yang berarti model belum layak digunakan. Dari perhitungan min 2 log Likhot pertama dan min 2 log Likhot kedua dapat dilihat penurunannya sebesar 40,381 dikurang 33,902 sama dengan 6,479 yang dihitung secara manual. Output SPSS juga telah memberikan nilai itu, yaitu sebesar 6,479. Dari tabel dilihat output selisih sebesar 6,479 dan mempunyai nilai signifikan 0,166 lebih besar dari 0,05. Berarti penambahan variabel bebas tidak mampu memperbaiki model sehingga model dapat dikatakan sudah layak dan dapat disimpulkan H0 ditolak. Pada tabel model Sumari di atas memberikan nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,263 yang berarti bahwa kontribusi ketiga variabel yaitu X1, X2, dan X3 mampu menjelaskan ketepatan sebesar 26,3% dan 19,4% lainnya dijelaskan oleh faktor lain. Min 2 log Likhot sama dengan 33,902. Kita bagi dengan min 2 sehingga didapat hasilnya min 16,952. Pada tabel classification table di atas memperlihatkan bahwa ketepatan prediksi dalam penelitian ini adalah sebesar 70%. Pada tabel variable in the equation, pengujian secara sendiri-sendiri terdapat X1 yang signifikan karena nilai signifikan 0,037 lebih kecil dari 0,05. Sementara itu X2, X3, dan X4 tidak signifikan karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Artinya secara sendirian X1 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y, dan secara bersamaan X2 dan X3 dan X4 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan dari tabel diperoleh model logis Gx sama dengan min 12,591 ditambah 0,146 X1 ditambah 0,047 X2 dikurang 0,016 X3 dikurang 0,003 X4. Untuk nilainya sendiri bisa kita lihat pada tabel variable in the equation. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put